dalam upaya memenangkan cintanya. Ini logikanya. Oke, logikanya. Dengarkan ini. Tuhan sengaja memperkenalkan kita kepada orang-orang yang salah sebelum mempertemukan kita dengan orang yang tepat. Setuju? Setuju. Good. Nah, ini loh bagi laki-laki, ini wanita sebelum ketemu yang tepat. Berarti ini kan salah, ya. Dan untuk setiap kesalahan itu ada biayanya. Iya toh? Iya. Ini loh yang menderitakan laki-laki itu. Karena dia tidak pernah tahu is this the right woman. Salah menyesal, tuh tahu gitu kan? Salah menyesal, tahu gitu tambah lama. Dia itu kalau duduk tambah lama tambah rendah karena dompetnya kan tipis. Iya kan? Nah, begitu dia salah ketemu yang benar baru tahu dia bahwa yang benar pun itu banyak sekali biaya. Itu sebabnya orang Jawa mengatakan jer basuki mawa beo. Kebaikan itu bawa biaya. Wanita itu cerdas sekali. Dia tahu sekolah ada biayanya ya. Kesehatan ke puskesmas gratis mungkin, tapi ininya tidak, itunya tidak. So cinta itu berbiaya. Jangan tuntut wanita menerima kemiskinan. Kalau Anda mau mencari wanita yang menerima kemiskinan, pelajarilah ilmu purbakala. Gali situs-situs purbakala, Anda akan temui wanita yang tidak banyak menuntut. Ya di sana itu. Gitu. Super Pak Maria, terima kasih jawabannya. Cinta itu berbiaya. Baik, sekarang saya akan melihat bagaimana hasil pollingnya. Saya akan tampilkan dulu di layar hasil polling yang sudah Anda pilih dan juga sahabat super pilih di studio kali ini. Ini dia. Pollingnya adalah: jika orang yang Anda cintai tidak jelas dalam cinta dan komitmennya, apakah yang akan Anda lakukan? Pilihan A, B atau C. C 14%, B 29%, A dari 2.878 voters memilih 57%. Kita berikan tepuk tangan. Baik, saya akan coba minta dari Anda di sini yang akan mempertanggungjawabkan jawaban Anda ya. Silakan. Yang memilih A tadi siapa? Angkat tangan Anda. Yang memilih, Bapak memilih A, bisa naik ke atas panggung. Yang memilih B, Ibu. Ya, silakan Ibu. Dan yang memilih C, yang 14%. Bapak 14%. Ya, C, silakan Pak. Kita berikan tepuk tangan untuk yang sudah akan. Nama Anda siapa? Tanggungjawabkannya Pak Indri. Oke, 3 orang sudah siap mempertanggungjawabkannya. Kita dengar sama-sama bagaimana. Yes, Pak Indri. Jadi si Sri ini nggak jelas-jelas gitu kan. Tanya, Sri karepmu iki opo? Gitu. Ya, jadi Anda bertanyanya bagaimana? Untuk saya yang pertama, yang saya tanyakan adalah kenapa kok akhir-akhir ini seperti itu berubah? Ya. Oh, dia berubah. Biasanya seperti itu. Kalau udah mulai berubah, saya akan menanyakan. Oh begitu. Terbuka. Ya. Anda siap untuk mendengar kenyataan bahwa dia tidak mau menikah? Ujung-ujungnya siap. Ujung-ujungnya siap. Iya. Di tengah-tengah tidak. Oke, good. Kalau Ibu Tiara, Anda menunggu selama mungkin, lalu mudah-mudahan si Bejo ini sadar gitu bahwa Ibu menunggunya. Gitu, gimana? Kenapa Ibu mau menunggu selama mungkin? Karena saya itu orangnya nggak bisa to the point. Oh, tidak bisa to the point? Tidak bisa. Kalau tidak bisa to the point, to the apa? Betul, karena orang yang tidak menuju ke satu arah, menuju ke yang lain. Nah, yang Ibu maksud tidak to the point ini, Ibu tidak bisa langsung bilang, Mas, kapan menikah? Iya. Itu tidak bisa bilang begitu? Tidak bisa, saya malu orangnya. Jadi, saya lebih pasrah orangnya. Jadi Ibu Tiara malu bertanya kapan dia dilamar, tapi tidak malu menunggu orang yang tidak jelas. Iya. Iya. Ibu tidak malu. Pribadi Ibu ya? Iya. Pengalaman pribadi. Iya. Sampai sekarang. Oh, orangnya masih ada.
Bukan main. Luar biasa. Sabar, orangnya nonton nggak ini kira-kira? Semoga aja nonton. Oke. Mas ngerti yo. Ini menunggu. Jangan begitu. Ini harus berani seperti ini loh. Betul? Iya loh. Iya. Nah, terus berapa lama Anda mau menunggu? Tapi saya yakin sih dengan kekuatan doa saya, semoga dia. Jadi orang didoakan supaya berubah ya? Iya. Nah, kalau ternyata dia bukan untuk Anda? Tapi saya yakin dia untuk saya. Mas, dengarkan ini loh. Nah, apakah Ibu pernah meyakini tentang sesuatu, sangat yakin, dan ternyata salah? Enggak sih. Nggak pernah? Enggak pernah. Nggak pernah? Enggak pernah. Ya sedikit lah gitu salahnya. Bisa nggak Mas Bejo ini kesalahan? Anda yakini sekali tapi sebetulnya dia kesalahan? Enggak. Enggak? Anda yakin sekali? Yakin. Karena kalau tepat dia berani. Kalau tepat dia berani memperjuangkan Anda. Adik-adik saya yang perempuan, jangan perjuangkan orang yang tidak memperjuangkan Anda. Hah? Yang wanita sudah menua lama, dia baru mau ketemu orang tua saja nggak berani. Cek, bawa ke puskesmas, cek apakah betul dia laki-laki. Oke. C, kenapa Anda tidak menunggu lagi, langsung cari pengganti yang lebih jelas cinta dan kesungguhannya? Oke. Karena kalau kita nggak cocok, nggak jelas gitu, berarti kita belum cocok. Kalau misalkan itu jodoh saya, pasti jelas dari awal. Kalau jodoh pasti jelas dari awal. Nah, jadi kalau nasihatnya untuk Ibu Tiara bagaimana? Harusnya kita bisa merasakan ada chemistry-nya biasanya. Jadi anjurannya apa anjurannya? Rasakan. Rasakan, terawak. Terus apa anjurannya apa tadi? Anjurannya. Segera cari yang lain. Oh. Anda anjurannya apa? Untuk saya komunikasikan yang terakhir ya, bukan yang kedua dan ketiga. Terakhir, kalau tidak out ya. Betul. Ya dong. Anda sudah pernah bertanya, meminta kepada dia untuk Mas kapan aku dinikahi? Belum. Belum pernah. Sudah berapa lama berhubungan dengan dia? Dari 2014 ini. 2014. Oh, baru. Dan kenalnya karena Anda serius dengan dia? Serius. Dia? Serius. Terus kenapa belum melamar? Ya, Karena mungkin. baru. Kenalnya baru April Mop, bayangin. Itu belum lama. Ampun, tiwas kita bela-belain. Kasihan Mas Bejo itu. Oh, baru. Tapi ya, Tapi rasanya sudah lama. Sebetulnya Anda serius dengan dia? serius. Dia? Serius. Terus kenapa belum melamar? Ya, Karena mungkin. baru. Iya, Pak. Baru. Cepetan. Laki-laki baru kenal langsung disuruh melamar, mana mungkin? Enggak sih, Pak. Sebenarnya kenalnya udah lama, udah dari tahun kemarin. Tahun kemarin, tahun Cuma 2013. Omongan-omongan yang nggak jelasnya itu baru 2014 ini. Oh, dia baru nggak jelas sekarang. Ya. Sebelumnya jelas. Nggak jelas juga. Gimana ya? Pertama kali jelas, sekarang nggak jelas. Iya sih. Iya.
Kira-kira mengapa kok dia kehilangan kejelasan? Ya mungkin mau makan dulu apa? Oh, dia mau mapan dulu, mau bekerja. Sih, Oh, dia mau bekerja dulu. Good, bagus. Kira-kira berapa lama itu? saya nggak tahu berapa lama. Nggak tahu berapa lama. Tapi kan Anda sudah siap menunggu selama mungkin. Ya dong? Iya. Iya, nggak apa-apa. Jadi Anda menunggu sampai umur 72. Enggak juga, enggak. Kan Iya. katanya selama mungkin. Jadi sampai berapa umur menunggunya? Ya sampai jodoh itu ada. Sampai jodoh itu ada? Iya. Kalau jodoh itu waktu setelah Anda umur 72? Enggak sih, nggak yakin sampai segitu tuanya. Ingat ya, wanita yang menunggu, Anda tidak muda selamanya. Dan masa untuk melahirkan itu tidak selalu sesuai semakin tua. Laki-laki tidak harus melahirkan. Bagaimanapun dia ingin mencoba. Oke? Loh, iya dong. Loh, masa saya salah? Itu sebabnya mereka santai berjanji. Wanita tidak boleh. Jadi wanita itu harus bilang, kalau you tidak nikahi aku Rabiul Awal ini, aku akan lepas diriku di pasar bebas. Ya, nah harus gitu. Jadi kesimpulannya, memang mengenai cinta atau apapun pekerjaan, hobi, itu kalimat sederhananya adalah whatever makes you happy. Apapun yang membuatmu bahagia, oke? Tetapi konsep kita tentang kebahagiaan tidak sama. Ada yang berbahagia karena menunggu lama, lalu dianggap itu kesetiaan. Ingat ya, kalau kita menua, ada bedanya antara kesabaran dengan ketululan. Jadi kesimpulannya, menunggu. Tetap menunggu. Good. Sebentar. Mantap. Itu sih bejo itu. Mantap. Nih ya, coba. Ini laki-laki lebih hebat dari bejo. Ini lebih kaya dari bejo. Oke? Ini super sekali. Katakan begitu. Lalu Anda menunggu laki-laki tidak jelas. Ini mau mendekat nggak? Hah? Lihat ya. Selemah-lemahnya laki-laki, dia itu gengsian. Gengsian. Jadi kalau dia lihat wanita bergaul dengan laki-laki yang dilihatnya di bawah kelas dia tidak mau mendekat. Itu sebabnya banyak wanita yang lama menunggu, setelah selesai menunggu tidak dapat apa-apa. Karena sudah terkenal milik orang lain. Padahal ini kan hak milik hak guna bangunan belum. Mohon maaf kalau saya menyiksa perasaan Anda, tapi kalau saya jadi orang tua, saya akan menyelamatkan anak saya, menyia-nyiakan keremajaan dan kemudaannya untuk laki-laki yang tidak jelas. Terima kasih, silakan kembali ke tempatnya. Dibawa saja mic-nya. Bukan mau salaman. Terima kasih. Dan saya akan mengajak sekarang atau mempersilahkan untuk Anda, sahabat super yang hadir di studio, yang ingin curhat kepada Pak Mario, yang benar-benar sedang dalam penderitaan mungkin di malam hari ini karena mendapatkan kode nggak jelas atau belum mendapat balasan dari pasangan. Siapa? Ya, Bapak. Silakan naik ke atas panggung. Satu lagi, seorang wanita. Ya, silakan Ibu naik ke atas panggung. Kita berikan tepuk tangan untuk dua orang ini. Mas Bagus, ya, Mas Bagus. Pak Bagus, ya. Bagus. Silakan di sini, Pak Bagus. Sita. Ibu Sita, silakan. Silakan di sini. Ya, baik, kita akan dengarkan seperti apa curhat dari Mas Bagus dan juga Mbak Sita sebentar lagi. Pastikan Anda tetap bersama kami, terus saksikan Metro TV hanya di Mario Teguh Golden Ways. Tolong diingat, wanita yang penyayang gampang gemuk. Perhatikan itu, semua wanita yang penyayang gampang gemuk. Kan dia bilang gini, sayang kalau nggak dihabiskan. Saya ucapkan terima kasih. Anda masih terus menyaksikan MTGW, tentunya di Metro TV.
Dua orang sudah siap untuk curhat kepada Pak Mario dan mungkin sesuai dengan permasalahan Anda dimanapun Anda menyaksikan program ini, dan mudah-mudahan bisa memberikan solusi yang terbaik untuk mereka berdua dan juga untuk Anda. Seperti apa? Kita dengarkan sama-sama. Pak Bagus. Ya, Pak Mario. Ada yang mau Anda ceritakan, Pak, untuk kita semua? Iya, perkenalkan nama saya Bagus Cahyadi. Oke. Saya dari Jakarta. Oke. Begini Pak Mario, saya seumur hidup pacaran sudah 5 kali. Dan super sekali, kita berikan tepuk tangan dulu. 5 kali. Nah, sama pacaran itu pasti ujung-ujungnya saya yang diputusin, Pak. Diputusin? Iya. Kenapa? Begini, mungkin orang lihat saya kelihatannya normal, tapi sebenarnya saya punya kekurangan, Pak. Apa itu? Jadi dari lahir saya punya gangguan saraf di tangan saya, Pak. Iya. Terus masalahnya apa? Iya, jadi saya kan saya mikirnya gini, saya nggak mau berusaha untuk nutupin. Nah, terus juga ketika misalkan pacaran nih, terus tahu-tahu pegang gitu. Enggak. Saya kan Tahu pegang. Iya, oke. Saya kan kalau misalnya pacaran paling takut kalau diajak makan, Pak, pergi makan. Kenapa? Soalnya saya mikir nanti gimana bawa piringnya, Pak. Nganterinnya gitu kan. Nah, udah gitu saya ini nanya pacar saya dulu nanya gitu, kenapa kok sama pacar sendiri aja gemeteran gitu tangannya. Terus mungkin kan kalau cewek mikirnya kalau ngeliat cowok gemeteran itu gugup atau kaku gitu. Terus akhirnya saya jujur. Nah, jujur terus yaudah pas abis saya cerita dia responnya ya oh gitu. Terus saya mikirnya mungkin dia bisa nerima gitu, Pak. Nah, setelah itu ya pokoknya setiap 5 kali pacaran itu jangankan bertahun-tahun, sebulan aja nggak ada, Pak. Diputusin? Iya. Jadi setelah jujur diputusin. Iya, ya. Saya kan mikirnya saya mikirnya dia udah bisa nerima gitu. Terus habis saya ceritain itu besokannya berubah gitu. Terus saya akhirnya diputusin. Terus saya mikirnya, saya nanya kenapa gitu. Rata-rata alasannya ya kalau nggak karena mau fokus ujian, UAS, atau mungkin yang lainnya gitu. Yang saya firasatnya sih karena itu, Pak. Kodenya dari mereka jelas nggak? Jujur saya memahami banget, Pak. Berarti gitu. jelas ya. Iya. Gini, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, banyak orang menggunakan kata autistik untuk menghina orang lain. Padahal di pikiran saya begitu ada kata autistik, saya langsung pikirannya mengenai orang yang super cerdas. Kalau Anda penyayang, itu yang pertama kali datang di kepala Anda. Waktu, oh dia agak autistik, langsung bilang kecerdasannya apa? Seperti ini tadi, waktu Anda katakan ada kekurangan, Tuhan tidak mungkin mengurangi kita tanpa melebihkan. Nah, wanita-wanita itu, Pak, tidak melihat kelebihannya. Oke? Mereka mungkin terlatih dalam kehidupan yang hanya memperhatikan kelebihan tanpa mengikhlaskan diri untuk bersyukur dengan apapun diri kita, lalu lihat dari sana. So, Tuhan menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan. Ya, Iya, Pak. betul. Berarti ada pasangan Anda. Saya yakin ada. Good, very good. Tahan dulu dengan rasa percaya diri seperti itu. And Pak, you are very lovable. Anda mudah dicintai. Terima kasih, Pak. Mbak Sita ya? Iya, Pak. Apa ceritanya? Oke, selamat malam Pak Mario. Selamat malam. Ya, saya kan seorang wanita sudah 3 tahun sendiri, Pak. Setiap ada yang ngedeketin saya nggak pernah cocok, jadi nggak pernah jadi. Kenapa? Ya pokoknya nggak cocok aja, Pak. Kenapa? Kurang nyaman gitu. Oh, jadi Saya Anda kalau nggak mencari yang nyaman. ya, itu. Yang membuat Anda nyaman laki-laki seperti apa? Ya nggak tahu, pokoknya nyaman aja, Pak. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, ada nasihat ini. Name your problem
Orang yang tidak tahu nama dari masalahnya tidak bisa menyelesaikan masalah. Name your problem. Apa nama dari masalah Anda? Kok bisa nggak cocok, nggak nyaman, itu apa masalahnya? Ya namanya perasaan kan Pak ya. Kalau emang nggak nyaman ya udah nggak nyaman gitu. Ikat nama masalahnya apa? Jadi katakan saja gini, saya berhubungan dengan wanita yang makannya banyak. Tolong diingat, wanita yang penyayang gampang gemuk. Perhatikan itu, semua wanita yang penyayang gampang gemuk. Kan dia bilang gini, sayang kalau nggak dihabiskan. Oke, nah kalau makannya banyak nggak apa-apa, tapi kalau makan banyak sambil terbuka mulutnya itu, ayo. Lalu saya name the problem. Name the problem adalah etikanya dalam makan tidak sesuai dengan saya, maka saya tahu saya harus cari yang etikanya sesuai. Nah ini tidak tahu bagaimana caranya Anda menemukan yang nyaman kalau Anda tidak tahu masalah yang membuat Anda tidak nyaman. Jadi kira-kira apa? Apa ya? Di dalam sini Pak nggak ngerasa, pas jalan tuh nggak ngerasa nyaman, nggak ngerasa. Itu di sini? Nggak, di sini. Iya, di dalam nggak ngerasa nyaman. Jadi kan kalau nggak nyaman ya ngapain sih, kayak gitu. Waktu jalan nggak merasa nyaman. Apa di cara jalannya yang membuat Anda tidak nyaman? Sikapnya sih Pak biasanya. Sikap apa ya. Sikapnya? Biasanya sih saya nggak suka sama yang petakilan Pak ya. Sama yang petakilan? Iya itu biasanya. Jadi waktu jalan itu bukan. Yang seperti apa? Loh. Maksudnya yang apa? Yang nggak bisa diem gitu. Nggak bisa diem. Jadi Anda itu menyukai laki-laki yang diem. Maksudnya yang tenang gitu Pak. Saya suka yang seperti itu. Sudah mulai lihat. Banyak di antara Anda tidak tahu mengapa Anda tidak menyukai seseorang, tapi tidak bisa menamai masalahnya. Berarti Anda butuh yang tidak petakilan, yang tenang. Iya. Good. Terus pas saya kan masuk ke tempat kursus. Kursus apa? Kursus perpajakan. Perpajakan. Iya. Terus ketemu sama pengajar. Pengajar saya juga dia usianya sudah dewasa. Ini laki-laki lain? Iya, ini yang baru. Yang baru? Iya. Yang membuat Anda tertarik itu hitung-hitungan dia atau orangnya? Iya. Orangnya juga sih Pak. Orangnya. Iya. Terus? Dia dewasa gitu. Dewasa. Terus orangnya tenang, rajin ibadah. Pokoknya saya banget deh gitu. Apa? Mantap. Ya. Terus? Silakan kita berdekatan kan. Dekat. Terus selama 7 bulan kita dekat, terus semakin dekat. Saya baru tahu ternyata dia sudah mempunyai tunangan Pak. Padahal 7 bulan itu sudah pacaran? Enggak sih, maksudnya pacaran sih belum. Saya bilang kita pendekatan dulu. Tapi selama pendekatan lupa sama yang pacaran atau enggaknya gitu. Baru ketahuan sudah punya tunangan. Oke, kita break dulu sebentar. Kita tahan dulu di situ ya. Kita break dulu untuk mengetahui cerita lebih lanjut dari Mbak Sita. 7 bulan dekat dengan seseorang, baru ketahuan ternyata sudah punya tunangan. Kisahnya bagaimana? Kami akan segera kembali. Tetap bersama kami di Mario Teguh Golden Ways. Dulu, Anda itu membingungkan sekali. Ini loh yang buat orang nggak punya rambut, jambat rambut. Membahas mengenai permasalahannya Ibu Sita, 7 bulan melakukan pendekatan. Kalau pendekatan asumsi saya berarti sudah sering ngobrol, jalan bareng, ketemuan, makan malam seperti itu kira-kira ya, Ibu Sita ya. Kira-kira seperti itu, tapi ternyata baru pada bulan ke-7 diketahui prianya sudah memiliki tunangan. Kenapa bisa begitu? Silahkan Mbak Sita. Dia itu kan mempunyai
dua handphone Pak ya. 2 handphone. Selama jalan sama saya tuh di silent terus handphonenya. Handphonenya di silent. Yang di silent dua-duanya. Ya, yang satu itu mungkin pas lagi pas lagi sialnya dia kali ya ketahuan sama saya. Jadi handphonenya tuh lupa dia silent kan, terus berbunyi telepon. Ada namanya kan Pak di kontaknya tuh. Siapa namanya? My love gitu. Bentar. Saya mau silent dulu. My love, misalnya begitu. Wah, itu saya baru tahu Pak. Padahal bukan Anda yang menelpon. Bukan. Itu gimana perasaan saya Pak? Itu Sakit. Celep sekali. Iya. Mantap. Itu kan. Terus? Kan saya baru tahu kan. Itu kan saya kan ngerasa kecewa, marah. Dia kan wajar toh ditelepon oleh tunangannya dan namanya di situ my love. Tapi kan dia nggak pernah bilang sama saya Pak. Oh, sebelumnya belum bilang? Nggak pernah bilang. Nah, begitu ketahuan bilang apa dia? Iya, dia ngaku semuanya. Terus dia bilang 3 bulan lagi mau menikah. 3 bulan lagi mau menikah? Iya, dia bilang seperti itu. Terus apakah Anda memutuskan untuk meninggalkan dia? Iya Pak, saya memutuskan untuk udahlah gitu kan. Saya bilang saya juga nggak mau dibilang sebagai perusak hubungan orang kan. Good. Terus? Saya bilang gitu kan. Dia bilang kenapa? Dia bilang gitu. Kan yang namanya jodoh nggak ada yang tahu. Dia bilang gitu. Masih ngasih kode. Nanti dulu, laki-laki ini hebat sekali ya. Sudah tunangan 3 bulan lagi mau menikah, bilang sama wanita lain, jodoh kan kita nggak tahu. Wah, ini laki-laki super belut ini. Licin Pak. Iya, ini belut kecemplung oli. Iya. Terus? Yang nikah aja bisa cerai, kenapa yang tunangan nggak bisa? Sudah. Yang menikah aja bisa cerai, apalagi yang tunangan. Iya, dia bilang. Tapi 3 bulan lagi mau menikah. Iya. Dia jujur sih Pak. Terus apa harapan Anda untuk menjadi bagian dari hidupnya? Saya sih setiap saya mundur dia selalu bilang udahlah, dia bilang gitu, jodoh kan nggak ada yang tahu, dia bilang kayak gitu Pak. Dia selalu seperti itu Pak. Sebetulnya seperti itu. Apakah Anda mencintai laki-laki ini? Jujur sih iya Pak. Jujur sih iya Pak. Iya. Kenapa harus ada kata jujur sih iya? Iya. Karena orang curigai orang yang mengatakan kalau saya boleh jujur, berarti selama ini dia tidak jujur. Jujur sih Anda cinta. Anda mencintainya? Sayang. Oh, bukan cinta, sayang. Sayang. Apa bedanya? Beda Pak. Beda. Bantu saya mengerti. Ya, saya masih sayang bukan cinta. Kalau cinta itu kan kayaknya sudah semakin dalam banget. Menurut saya. Berapa dalam? Lihat itu ya, lihat. Kadang-kadang kita tidak bisa membedakan mana kurangnya kecerdasan dan mana cinta. Laki-laki yang mau tunangan 3 bulan lagi lalu mengatakan kepada wanita lain yang bukan tunangannya, bilang jodoh kan tidak tahu, yang sudah menikah saja bisa cerai apalagi yang tunangan. Sekarang saya tanya, apakah dia laki-laki baik kalau mampu bicara begitu? Setelah saya tahu dia bohong sih enggak Pak. Nanti dulu, Anda itu membingungkan sekali. Ini loh yang buat orang nggak punya rambut jambat rambut. Apakah laki-laki yang bisa bilang begitu itu laki-laki baik? Tidak. Good. Menurut Anda baik? Ya. Saya tidak dengar apa? Tidak. Nah, Anda mau menikahi laki-laki baik atau tidak? Baik. Baik. Nah, itu baik nggak orangnya? Tidak. Jadi? Nanti dulu yang mau menikah itu dia. Anda terlalu turut campur itu. Mantap. Jadi kalau itu masalah cinta itu memang begitu.
Tapi ini ketahuan loh, coba kalau nggak ketahuan dia tuh tersiksa sendirian. Iya, Pak. Ya, sekarang seluruh Indonesia ikut memikirkan. Di sela-sela memikirkan pemilu, mereka memikirkan Anda. Nah, jadi kesimpulannya apa? Yang mau saya tanyakan, apakah saya harus berlanjut sama dia atau melupakannya? Tapi saya sayang, Pak, sama dia, Pak. Mantap. Masih tanya lagi. Gini loh, Pak, saya tuh kalau udah sayang sama orang tuh suka susah. Iya. Gitu, Pak. Ya iya. Iya. Susah ninggalin maksudnya. Iya, Pak. Saya tuh Iya, orang kalau nggak seperti- sayang gampang ninggalin. Iya, Jelas. Sekarang dia itu laki-laki baik nggak? Tidak. Tidak. Anda mau menikah dengan orang baik atau orang jelek sifatnya? Baik. Baik. Nah, dia orang sifatnya baik atau jelek? Jelek. Jelek. Nah, Anda mau menikahi dia? Tidak. Tidak. Lu kok tanya? Ini berapa yang rontok ini tanya? Kesimpulannya? Ya, kalau emang seandainya saya harus ngelupain dia, saya Ini nanti kata-katanya kan ya kalau memang saya itu kan berarti tidak harus. saya minta apa namanya? Pendapat saya. Iya, itu maksudnya. Masukan dari saya. Iya, saya kan orang yang susah lupa sama yang udah saya sayang, itu gimana, Pak? Kalau seandainya saya ayahanda, Ibu Sita, apakah saya akan merestui? Tidak. Tidak. Apakah sampai hati anak yang mulai dari bayi dipeliharanya, yang nangis sedikit sejak lahir itu bangun orang tuanya, dong? Dia nangisnya gitu. Masa orang tua sampai hati membiarkan anaknya yang baik, yang cantik, yang banyak potensi lain, menunggu laki-laki yang bahkan sudah mau menikah saja bilang belum tentu sama wanita itu. Dan dia tahu rasa ini, tunangannya tahu karena program ini. Lu enak nggak jadi wanita kedua begitu? Enggak sih, Pak. Enggak, sudah jangan lagi, jangan dekati itu, karena selama Anda membuang masa muda keremajaan Anda dengan laki-laki itu, ada laki-laki lain yang merasa patah hati. Karena tahu nggak, patah hati yang paling pedih adalah cinta yang belum pernah disampaikan, tahu-tahu dia mencintai orang lain. Itu bukannya Pak, ya Pak, begitu nasihatnya Pak Bagus untuk dia. Nasihatnya adalah cari yang lebih baik, laki-lakinya yang jelas, yang komitmen, karena udah tunangan 3 bulan lagi mau nikah terus masih bisa bicara seperti itu kan tidak komitmen. Tidak baik. Laki-laki tidak baik sekali. Dan wanita, women in love are really blind. Kadang-kadang wanita yang sedang jatuh cinta itu betul-betul buta, tidak melihat. Orang ini harusnya hitung-hitungannya, kan dia guru perpajakan loh, perpajakan ya. Dia harusnya hitung-hitungnya tahu bahwa yang dilakukannya tidak baik. Dan Anda murid perpajakan, harusnya tahu gurunya tidak baik. Awalnya kan dia nggak bilang, Pak, kalau sudah punya tunangan. Oh iya iya. Iya betul. Iya. Betul bulan kemudian ya baru. Betul. Jadi Anda tidak salah. Anda tidak salah terjebak seperti itu. Nah, masalahnya apakah Anda masih ingin terjebak? Tidak. Tidak. Jadi apa yang Anda lakukan setelah ini? Menjauhkannya. Telepon ke telepon yang satunya. Iya dong? Bilang, Mas, kita pedot gitu. Nah, untuk Anda, Mak Bagus, begini. Sabar. Tuhan itu menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan. Iya toh? Ya, betul Pak. Itu harus diyakini. Itu firman, ketetapan. Berarti pasangannya Mas Bagus sudah ada? Sudah. Pasangannya Mbak Sita? Sudah. Sudah. Apakah orang perpajakan itu? Menurut Anda? Bukan. Wanita yang baik untuk laki-laki yang baik? Wanita baik? Berarti bukan untuk dia?
karena dia bukan laki-laki yang baik. Nah, ini laki-laki baik. Good. Bukan maksud saya. Bukan maksud saya, mau menjelaskan bahwa 5 yang wanita yang itu dibuat tidak tertarik kepada Anda karena Anda disimpan untuk wanita lain yang lebih baik. Ya toh? Bersabar, bersabar, karena yang apa sih kekurangan pada getaran tangan itu kalau dibandingkan dengan kekurangan setia? Lihat, saya merasakan kasih sayang yang besar untuk anak muda seikhlas ini. Berarti akan ada wanita di sana itu yang ditugaskan oleh Tuhan untuk mendampingi Anda nanti membesarkan anak-anak yang nanti menjadi menteri EQUI, ya dong, menjadi dirjen pajak. Ya, good. Lalu Anda insaf pulang ini nanti, Anda sekarang lihat seluruh Indonesia tahu laki-laki itu akan dikucilkan dari kampungnya. Lalu Anda kelihatan Isita, wanita baik cantik yang perlu penyelamatan. Gitu? So mudah-mudahan Anda nanti ditemukan oleh Tuhan dengan laki-laki yang indah sekali pekertinya, baik rezekinya, dan mencintai Anda selamanya. Lalu Anda ditemukan dengan wanita baik itu, yang menjadikan Anda Mr. Bagus kebanggaannya. Itu. Amin. Super sekali. Sudah semakin nyaman perasaannya, hatinya sudah semakin nyaman, dan mungkin juga Anda memiliki perasaan yang sama, dan juga sudah semakin nyaman. Untuk menambah kenyamanan Mbak Sita dan juga Mas Bagus, masing-masing akan kami berikan satu buah Oppo smartphone. Ya, Oppo Joy ya, yang sudah kami siapkan untuk Anda. Silakan. Satu buat Mbak Sita, satu buat Mas Bagus, Oppo smartphone buat Anda. Selamat sekali kita berikan tepuk tangan. Silakan kembali. Terima kasih. Terima kasih ya. Dan kita break dulu sebentar, Anda jangan kemana-mana. Tetap terus saksikan Metro TV karena kami akan segera kembali tentunya di Mario Teguh Golden Ways. Karena masa lalu Anda juga tidak bebas dari kecemburuan. Ayo, kan dia bukan wanita pertama yang Anda cintai. Betul sih, Pak. Terima kasih saya ucapkan untuk Anda yang mengizinkan kami terus menemani Anda dalam program ini di MTGW Mario Teguh Golden Ways. Saya ingin membahas mengenai kode nggak jelas kali ini dari sisi wanita yang cemburu, Pak Mario. Nah, buat laki-laki suka salah mengerti akan kode-kode bahwa sebenarnya seorang wanita itu cemburu. Pak Mario melihat bagaimana? Super sekali. Apakah laki-laki betul-betul tahu apa yang membuat wanita cemburu? Kadang-kadang sulit dijelaskan. Itu seperti serangan fajar. Yuk kita lihat memesnya ini. Laki-laki sering tersiksa menjelaskan bahwa dirinya orang baik kepada wanita yang cemburu tanpa alasan. Lihat gaya laki-laki kalau menjelaskan. Aku kan gak mungkin. Aku ini baik. Coba lihat. Berapa banyak laki-laki dipaksa menjelaskan bahwa dia orang baik kepada wanita yang cemburu. Oke, yang tidak tahu dia cemburu kenapa? Dengarkan ini ya. Mas Hilbram, Saya, Pak. oke, didekati wanita. Apakah Mas Hilbram mudah mengenali ada kode di wanita itu? Tidak, apalagi laki-laki yang tidak sensitif, tidak mengerti. Oke, ada kode di wanita itu. Nah, istrinya wanita, ngerti nggak kodenya wanita? Ngerti. Dia tidak. Udah kelihatan awal dari bencana ya. Itu loh.
Lalu dia karena nggak ngerti, dia bilang, ini foto-foto bareng yuk. Coba, ini kan Mahabharata ini. Itu loh, wanita itu ahli membaca kode wanita lain, laki-laki tidak. Sudah lihat kenapa banyak laki-laki kebingungan dicemburui. Tapi sebetulnya laki-laki itu harus bangga kalau dicemburui, berarti dia masih diinginkan. Ya, Super sekali, terima kasih Pak Mario. Ya, memang kira-kira seperti itu kejadiannya. Saya persilakan sekarang untuk Anda bertanya. Penanya, ya, Bapak silakan. Selamat malam Pak. Selamat malam Bapak. Salam super. Salam super. Saya Abdillah dari Bekasi. Yes Pak. Selama 3 bulan 4 bulan ini saya mau menikah. Oh oke, Iya. selamat Pak. Tapi ada tapinya. Iya. Ada perempuan lain yang ngasih kode yang menurut saya antara jelas nggak jelas sih ke saya, dan saya sudah menegaskan bahwa saya mau menikah, tapi dia terus ngasih kode itu. Tapi dulu dia murid di perpajakan. Bukan ya? Beda cerita Pak, beda cerita. Oke, bukan. Mohon maaf Pak. Nah. Oh, jadi mau menikah 3 bulan lagi, lalu ada wanita lain yang ngasih kode ke saya, bahkan dari 1-2 tahun yang lalu sudah ngasih kode. Oh. Dan berlanjut sampai sekarang ini. Dan bahkan saya sudah bicara ke orang tua si wanita ini bahwa saya mau menikah, tapi tetap dia lanjutkan itu. Jadi Anda sudah memberikan kode ke orang tuanya? Iya. Pak, aku ini mau menikah, tangani anakmu itu. Iya Pak. Anda lebih pelit daripada perpolitikan di Indonesia. Tapi wanita ini tidak mau mengerti. Dia mengerti secara verbal, tapi secara sikap mungkin nggak mengerti. Mana ada wanita mau mengakui kesalahan, mana ada. Wanita tidak pernah salah. Kalau dia salah itu kita sebabnya. Iya Pak. Oke, nah, jadi good. Terima kasih Pak. Kita berikan tepuk tangan dulu. Kalau saya Pak, jawabannya sederhana. Kalau saya laki-laki sudah niat mau menikahi wanita lain, tidak ada pembicaraan apapun tentang siapapun. Mau dia kasih kode, morse, telegram atau apapun, nggak ngereken Pak. Ya nggak ngereken, karena aku sudah akan menikah, gitu. Jadi karena Bapak masih memperhatikan wanita itu, apinya dapat bahan bakar. Ya, karena Bapak masih memperhatikan, sebetulnya karena Bapak orang baik, tidak sampai hati menolak mentah-mentah. Gitu? Kan banyak diantara kita begitu loh, terutama yang banyak diinginkan wanita. Enggak, maksudnya kan ke sana. Jadi karena kita tidak tegas, takut menyakiti, justru membesarkan harapan. Itu sebabnya Pak, orang seperti Anda kalau datang bertemu wanita harus segera jelas. Saya mohon tidak ada harapan Anda kepada saya. Saya sudah mau menikah. Sorry ya. Gitu loh Pak. Oke? So, anjuran saya adalah tegaslah, hapus itu semua. Semakin Anda tegas mencintai wanita Anda, wanita yang lain akan damai. Memang mereka iri, Pak. Mereka akan bilang ini, alangkah beruntungnya wanita itu Anda cintai. Tapi dia akan menghormati ketegasan Anda untuk setia to just one woman. Gitu. Baik Pak Marius, kita kasih kesempatan satu penanya lagi. Silakan, satu penanya lagi dari belakang, Bapak. Selamat malam, salam super Bapak Mario. Salam super, salam super Pak. Nama saya Heri Subawa dari Depok, Jawa Barat. Iya Pak. Saya ingin bertanya Pak Mario, saya itu sudah menikah hampir 13-14 tahun. Oke. Sering selama ini saya masih membayangkan atau menanyakan kenapa waktu saya mengejar-ngejar istri saya, sekarang nggak saya ajak sih Pak di rumah. Dulu itu dia sulit sekali saya dekati, malah sering mendekat-dekat sama teman-teman saya. Sampai sekarang kalau saya tanya cuman rahasia gitu Pak. Sampai sekarang masih dekat sama teman-teman? Saya larang Pak, kan sudah istri saya. Tapi kalau nggak dilarang dekat? Mudah-mudahan tidak Pak.
Mudah-mudahan tidak. Ini Bapak mantap tadi ya? Oke. Terus masalahnya apa? Masalahnya opo saya itu sejelek itu sehingga saya tidak jadi pilihan yang pertama gitu loh Pak. Masa setelah 13 tahun baru tahu Anda jelek? Masalahnya bukan itu, apa masalahnya? Masalahnya tuh saya itu pengen Mbok Yao, saya itu dilegani gitu loh Pak. Yang kalau saya jawab, saya dulu kan seneng sekali sama dia itu Pak, cinta sekali sama dia. Mbok Yao langsung iya gitu loh Pak. Loh, sudah menikah toh? Ya untungnya sudah Pak. Lah, mau iya apa lagi? Ya kurang mantep gitu loh Pak tadi loh, kurang mantep lagi, Pak. Ini Mister Mantep ini apa? Kurang mantep. Mantepnya apa? Yang membuat Anda merasa mantep apa? Kalau dia apa? Selalu tidak menjawab kenapa saya bukan pilihan yang pertama waktu itu gitu loh Pak. Oh, saya tahu. Saya tahu. Berarti Pak Mantep ini cemburu dengan masa lalu istrinya. Tidak pernah selesai Pak kalau Anda cemburu dengan masa lalu istri Anda. Karena masa lalu Anda juga tidak bebas dari kecemburuan. Ayo, kan dia bukan wanita pertama yang Anda cintai. Betul sih Pak. Mantap. Jadi Pak, berlaku adillah. Kan Bapak tidak mau dicemburui untuk hubungan yang Bapak sudah jatuh keluar toh. Nah Bapak kok sekarang mencemburui bekas-bekas cintanya dulu. Syukuri kesediaannya menua dengan Bapak sekarang. Iya dong. Kalau dia tidak menikah dengan Bapak, mungkinkah dia dapat suami lebih tampan dari Bapak? Coba teman-teman bilang, mungkin nggak? Mungkin. Tuh, sampai hati mereka Pak. Iya dong. Lu sampai nggak bersahabat sama sekali. Mbok Yao, gitu kan? Mbok Yao bilang enggak, gitu loh. Pura-puralah sedikit. Kasihan, oke? Okay? Nah, so lihat wajahnya itu loh. So, Pak, wanita itu mungkin bisa lebih mukti, ya, lebih mulia dengan laki-laki lain, mungkin lebih ciragati, lebih sejahtera dengan laki-laki lain. Tapi dia ikhlas menjadi istri Anda. Harusnya itu sudah menjadi alasan terbaik untuk sangat mencintainya. Ingat waktu dia baik membahagiakan Anda. Dan satu lagi, pasti ada yang dilakukannya yang mengorbankan banyak hal untuk belain Anda. Nah, pulang nanti Anda bilang, bune. Terima kasih Pak Martin. Terima kasih Pak. Baik, kita break dulu sebentar. Masih ada satu segmen lagi kebersamaan kita dalam program ini. Anda jangan kemana-mana. Kami akan segera kembali tentunya di Mario Teguh Golden Ways. Tetapi di depan wanitanya bilang, nggak gitu kok. Ya Pak, ya toh? Istrinya bilang, kenapa pulang telat? Enggak, tadi itu. Kami ingin memberikan kebahagiaan kepada Anda yang terus menyaksikan program ini dimanapun Anda berada dengan memberikan merchandise dari Oppo Smartphone untuk Anda. Caranya, kalau Anda punya keunikan-keunikan yang bisa Anda dapatkan atau Anda lakukan berhubungan dengan Mario Teguh Golden Ways, Anda bisa mengirimkan ke alamat email kami. Pak Mario mungkin bisa menjelaskan? Yes, Mas Ibrahim, terima kasih. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, dari waktu ke waktu, kalau saya jalan ke seluruh Indonesia, ada orang yang meminta saya menandatangani buku yang dibuatnya dari mengamati Golden Ways. Nah, ini ada 2 buku yang dikirimkan kepada saya oleh seorang sahabat yang berisi hampir semua yang saya katakan di Golden Ways dalam sejak tahun 2011. 2012. Dia tulisnya seperti ini. Ya.
Memang total dari semua judul yang saya pernah tulis ada 26.000 judul. Kalau masing-masing satu halaman itu 50 rem. Tapi ini ditulis oleh teman kita. Sahabat-sahabat saya baik hati ya, lihat ya bukunya, lihat. Kumpulan kata-kata bijak. Yang mengatakan bijak kan dia, bukan saya. Lihat, dan cantiknya, lihat isinya. Kalimat-kalimatnya. Masalah yang tidak jelas tidak dapat diselesaikan. Padahal banyak orang yang gelisah dengan masalah yang tidak jelas. Maka namailah masalah Anda. Masalah yang tanpa nama tidak bisa diselesaikan. Bukan kebetulan loh. Bukankah ini tadi kita bahas? Name your problems. Lalu ibu menulis seperti ini. So, mudah-mudahan sahabat-sahabat saya yang baik hatinya dalam koleksi Anda dari bahasa atau kalimat-kalimat di Golden Ways bisa menjadi tuntunan. Seperti semua orang-orang baik, mudah-mudahan kebaikannya menjadi sebab bagi semakin baiknya kehidupannya. Amin. Amin. Ya. Bagi ibu yang mengirimkan buku ini akan mendapatkan merchandise menarik dari Oppo. Tapi ini buku bukan untuk dijual ya. Jadi sekali lagi bukan dipublikasikan untuk dijual, tapi ada dari seorang fans yang mencatat setiap omongan kami di sini lalu dimasukkan ke dalam buku sehingga ada 2 buku ini. Koleksi pribadi beliau ini? Ya, koleksi pribadi. Dibikin sendiri, lalu disampul sendiri, dan disimpan untuk koleksi pribadi sendiri. Nah, kalau Anda juga punya hal-hal menarik seperti ini, bisa Anda mengirimkan foto, bisa mengirimkan video, atau ada hal-hal lain yang menarik, silahkan Anda kirimkan emailnya ke mana Pak Mario? Ke fans@mtsuperclub.com. Ya, silakan, nanti kami punya merchandise menarik dari Oppo smartphone. Sekarang kita masuk pada kesimpulan program, bisa Pak? Yes. Terima kasih Mas Ilham. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, yuk kita lihat memes kita yang terakhir dalam program ini. Laki-laki yang hebat mungkin bisa mengalahkan 1 juta laki-laki lain, tapi mengalah kepada wanitanya. Ya, dia dikdaya, gitu, otot kawat, balung wesi, rai gedek. Ya, mukanya gedek. Nah, dia mungkin sakti, oke? Debu-debu peperangan yang ditinggalkannya besar, luka-luka di tubuhnya digosoknya hilang, gitu. Dia mungkin sesakti itu, tetapi di depan wanitanya bilang nggak gitu kok. Ya toh, istrinya bilang kenapa pulang telat? Enggak, tadi itu. Lihat itu. Nah, wanita itu sangat senang sekali melihat laki-laki gagah yang mengalah kepadanya. Kalau laki-laki pemalas, pesimis, penakut, mengalah, itu wajar. Mengalah tidak berarti kalah. Laki-laki yang gagah, yang mengalah, mengizinkan wanitanya menang. Kalau gitu yang berkuasa siapa? Laki-laki. Kelihatannya laki-laki. Oke? Tetapi dalam keseharian kehidupannya, laki-laki akan lebih banyak mengatakan ya kepada wanitanya. Ya, tapi wanita itu tahu sekali laki-lakinya mengatakan tidak, harus didengarkan. Karena dialah yang memberi kekuasaan kepada wanitanya. Dalam kesehariannya, betul laki-laki kepala rumah tangga. Kepala rumah tangga. Lehernya istri. Dia yang menentukan kemana. Iya. Nah, kalau Anda tidak bisa ikhlas mengenai peran di mana wanita harus sangat berkuasa, di mana Anda memiliki final say, kata ya yang terakhir atau tidak yang terakhir, kalau Anda tidak ikhlas mengenali adanya 2 kekuatan itu, Anda tidak bisa membangun keluarga yang baik. Karena keluarga itu sebuah gedung yang membutuhkan setidaknya 2 pilar. 1 pilar disebut suami, 1 pilar disebut istri. Begitu jadi 1, hilang. Yang katanya Khalil Gibran, drink together but drink not from 1 cup. Minumlah sama-sama tapi jangan minum dari 1 gelas. Hormati hak dia. Ada tuh waktu pacaran itu minum 1 gelas, 2 sedotan. Yang 1 nyedot, 1 niup. Pantes kok nggak habis-habis. Nah,
Jangan dibayangkan. Lihat ya. Nah, kalau kita hanya melihat siapa yang benar dan siapa yang salah, dengarkan ini laki-laki. Laki-laki itu berkorban, mengalah supaya yang benar itu keluarga. So, demi kebahagiaan kita, yuk kita jadi pribadi yang gagah. Kode tidak jelas dari wanita itu wajar. Perhatikan mengapa wanita selalu mengatakan laki-laki yang ideal adalah yang penuh pengertian. Wanita sebetulnya tidak ingin dimengerti. Wanita itu ingin dicintai. Nah, di dalam dicintainya itu loh, Anda itu harus mengerti semuanya. So, mudah-mudahan dengan itu kita semua diberkati dengan hubungan cinta yang indah dan keluarga yang bahagia. Amin. Super sekali Pak Mario. Tidak ada laki-laki yang bisa disebut sukses kalau wanitanya tidak bahagia. Saya Hilbram Dunar, kita bertemu lagi pada kesempatan yang lain. Sampai nanti tentunya hanya di Mario Teguh Golden Ways. Saya menyaksikan acara Mario Teguh Golden Ways. Motivasi-motivasi yang diberikan oleh Pak Mario itu bagus sekali untuk bisa kita aplikasikan di kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih Pak Mario, salam super. Setelah menyaksikan acara Mario Teguh Golden Ways, saya jadi termotivasi dan banyak masukan yang positif. Jadi percaya diri. Terima kasih Pak Mario, salam super. Setelah menyaksikan Mario Teguh Golden Ways, saya merasa yakin untuk menjalani hidup dan lebih termotivasi. Terima kasih Pak Mario, salam super.